110. Saya dari kelas 12 MIPA Balus. Halo sobat di rumah, perkenalkan nama saya Crescentia Nicola Isamaha dengan NISN 008523473 dari kelas 12 MIPA Balus. Halo sobat di rumah, perkenalkan nama saya Gregorius Germansyah dengan NISN 008184940 dari kelas 12 MIPA Balus. Halo sobat di rumah, perkenalkan nama saya Yili Dianke Slagatoang dengan NISN 007449675. Saya dari kelas 12 MIPA Balus. Halo sobat di rumah, perkenalkan nama saya Frederika Nicola Isamaha NISN 0079141 dari kelas 12 MIPA Balus. Halo sobat di rumah, perkenalkan nama saya Sylvia Ayu Martadia NISN 00744245560. Saya dari kelas 12 MIPA Balus. Halo sobat di rumah, perkenalkan nama saya Jessica Andrani Mandra dengan NISN 007920822 dari kelas 12 MIPA Balus. Halo sobat di rumah, perkenalkan saya Ingrid Citra Jessic Nehe dengan NISN 007216336 dari kelas 12 MIPA Balus. Hai sobat di rumah, perkenalkan nama saya Rafikria Anabil Gresia Kuasa dengan nomor NISN 00738722222 dari kelas 12 MIPA Balus. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat dan konsep asam basa. Nah, jadi yang pertama, sifat asam basa. Nah, jadi asam itu mempunyai sifat yang korosif atau merusak logam, memiliki rasa yang asam, dan juga memiliki pH lebih kecil dari 7 dan dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, sedangkan sifat basa, dia itu memiliki sifat kaustik atau licin di kulit, lalu dia juga memiliki rasa yang pahit, memiliki pH lebih besar dari 7 dan dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep asam basa. Nah, jadi konsep asam basa pertama yang akan saya jelaskan adalah asam basa menurut Arrhenius. Nah, jadi menurut Arrhenius, asam itu adalah zat atau spesi yang memiliki ion H+ di dalam larutannya. Sedangkan basa adalah zat atau spesi yang memiliki ion OH- di dalam larutannya. Nah, seperti ini contohnya. Di dalam larutan HCl, ketika diionisasikan atau diuraikan, akan terurai ion H+ dan juga Cl. Nah, jadi menurut Arrhenius, HCl adalah asam. Mengapa? Karena HCl ini memiliki ion H+ di dalam larutan. Nah, lalu untuk H2SO4, contoh lainnya adalah H2SO4. Nah, di sini ketika diuraikan akan terbentuk dua H+ dan SO4 2-. Nah, menurut teori Arrhenius, H2SO4 juga merupakan asam karena memiliki ion H+. Lalu contoh yang lain adalah NaOH. Nah, NaOH ketika diuraikan akan menjadi Na plus OH-. Nah, menurut teori Arrhenius, NaOH adalah basa karena terdapat ion OH- di dalam larutan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke teori yang kedua, yakni teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, jadi menurut Bronsted-Lowry, dia ini mengemukakan teori yang ia beri nama itu asam basa konjugasi. Nah, menurutnya asam adalah donor proton atau H+, sedangkan basa adalah akseptor proton atau H+. Nah, jadi contohnya seperti
NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4 ditambah OH. Nah, dari reaksi ini dapat kita lihat bahwasannya H2 ini mendonorkan satu ion H ke NH3, sehingga menurut teori dari Bronsted-Lowry dapat dikatakan bahwa H2O ini adalah asam, sedangkan NH3 yang menerima ion H dari H2O adalah basa. Nah, setelah kita menentukan ini, kita akan mencari asam basa konjugasinya itu dengan melihat selisih satu atom H. Nah, jadi di sini H2O sebagai asam memiliki selisih satu atom H dengan OH. Berarti OH ini adalah basa konjugasi. Lalu NH3 yang sebagai basa memiliki selisih satu atom H dengan NH4. Maka NH4 adalah asam konjugasi. Nah, lalu yang ketiga adalah konsep asam basa menurut Lewis. Nah, jadi menurut Lewis itu asam adalah akseptor PEP atau pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah donor dari PEP atau pasangan elektron bebas. Nah, jadi contohnya adalah NH3 dan BF3. Nah, jadi dari senyawa ini N adalah N sebagai pusat atom dan H3 di sekelilingnya, dan N ini mempunyai 5 elektron. H juga memiliki satu elektron, sehingga masing-masing elektron dari H dan N ini dapat membentuk pasangan, dan ini adalah pasangan elektron bebas dari N. Lalu untuk BF3, B sebagai pusat atom, lalu B ini mempunyai 3 elektron, dan F mempunyai 7 elektron. Di sini semua elektron dari D ini semuanya sudah berpasangan dengan F. Oleh sebab itu di sini tidak memiliki pasangan elektron bebas. Maka dari yang kita lihat NH3 memiliki pasangan elektron bebas. Jadi dia mempunyai pasangan elektron bebas, sedangkan BF3 tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Oleh sebab itu yang dapat mendonor PEP adalah NH3, dan dapat disimpulkan menurut Lewis NH3 adalah basa dan BF3 adalah asam. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, di sini saya akan memberikan tips dan trik cepat untuk memahami mengenai asam basa kuat ini. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa asam basa dikatakan bersifat kuat karena mudah melepaskan ion di dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya, yang dimana asam kuat mudah melepaskan ion H positif, yang dimana contoh dari asam kuat yaitu ada senyawa HCl,
HNO3, H2SO4, dan HBr. Sedangkan pada basa kuat mudah melepaskan ion OH negatif dalam air dan memiliki pH yang tinggi. Biasanya pH-nya ini lebih besar dari 11. Dan contoh senyawa dari basa kuat adalah NaOH, KOH, dan CaOH 2 kali. Nah, sebelum kita ke pembahasan soalnya, kita harus mengetahui apa sih yang menjadi rumus dari asam dan basa kuat. Jadi rumus yang digunakan untuk menentukan asam kuat yaitu konsentrasi H positif sama dengan A dikali Na, yang dimana A ini adalah valensi asamnya. Valensi asam atau berapa jumlah H di dalam suatu senyawa. Dan di sini Ma ini adalah molaritas dari asam. Contohnya seperti di HCl. Ini trik cepatnya yang akan saya paparkan. Jadi kita bisa melihatnya langsung dari senyawanya, yaitu HCl memiliki satu ion H positif, sehingga A-nya adalah 1. Sedangkan di H2SO4 juga hanya di sini ada 2, berarti valensi asamnya 2. Sekarang rumus basa kuat yaitu menggunakan OH negatif sama dengan B dikali MB. Ini sama halnya dengan konsentrasi H positifnya tadi, melainkan ini adalah valensi dari masanya. Valensi masanya dan dikali dengan molaritas dari basa. Semisalnya seperti di NaOH. Di sini memiliki 1 ion OH-, sehingga valensi basanya adalah 1. Sedangkan di sini valensinya ada 2, sehingga B-nya sama dengan 2. Baik, sekarang kita akan langsung ke pembahasan soalnya agar lebih mudah memahami. Baik, pada soal yang pertama yaitu tentukan pH dari larutan H2SO4 dengan molaritasnya 0,003 molaritas. Nah, pada soal ini kita dapat langsung mengetahuinya bahwa H2SO4 ini termasuk dalam asam kuat. Sehingga kita dapat mencari konsentrasi H positifnya dengan menggunakan rumus konsentrasi H positif A dikali Ma. A-nya di sini ada 2 dan Ma-nya adalah 0,003 atau sama dengan 3 dikali 10⁻⁻3. Kita kalikan sehingga hasilnya 6 dikali 10⁻⁻3. Setelah mendapatkan konsentrasi asamnya, konsentrasi H positifnya, sekarang kita dapat langsung menentukan pH-nya dengan memasukkan rumus min log konsentrasi dari H positif. Min log konsentrasi H positifnya adalah 6 dikali 10⁻⁻3, sehingga 3 dikurang log 6. Log 6 ini adalah 0,77 sehingga mendapatkan hasil 2,23. Jadi pada soal ini pH dari larutan H2SO4 adalah 2,23. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ini asam kuat karena pH-nya kurang dari 7. Jelek. 3. Sekarang contoh soal yang kedua. Di sini soalnya adalah hitunglah pH larutan CaOH 2 kali dengan 0,0005 molaritas. Nah, CaOH 2 kali ini termasuk basa kuat, sehingga kita dapat langsung mencari konsentrasi OH negatifnya. Dengan valensi basanya ada 2, berarti 2 dikali
molaritas basanya adalah 0,0005 atau bisa dikatakan sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 4. Kita kalikan mendapatkan 10 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 3. Setelah mendapatkan OH, konsentrasi OH negatifnya, kita bisa mencari pOH-nya dengan menggunakan rumus min log konsentrasi dari OH min. Kita langsung masukkan ke dalam rumus 10 pangkat min 3 sehingga pOH-nya adalah 3. Karena di soal diminta untuk menghitung pH, jadi kita menggunakan rumus 14 dikurang pOH-nya tadi. Jadi 14 dikurang 3 sama dengan 11. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada materi asam basa lemah. Suatu senyawa dikatakan sebagai asam basa lemah karena ia tidak dapat terionisasi dengan sempurna atau terionisasi hanya sebagian. Apa sih trik dan tips cepat membedakan asam basa lemah dalam senyawa kimia? Nah, yang pertama, biasanya asam lemah mengandung unsur C, F, dan B. Contohnya adalah HF, CH3COH, dan H3PO4. Yang kedua, biasanya asam lemah juga dapat berupa asam okso. Apa sih asam okso? Asam okso adalah asam yang mengandung unsur oksigen. Suatu asam okso dapat dikategorikan sebagai asam lemah bila jumlah oksigennya jika jumlah oksigennya dikurangkan dengan jumlah hidrogennya kurang dari 2. Contohnya H2CO3. Jumlah oksigen dari H2CO3 adalah 3, dikurang jumlahannya adalah 2 sama dengan 1. Karena 1 merupakan angka yang lebih kecil dari 2, maka H2CO3 dapat dikategorikan sebagai asam lemah. Yang ketiga, ada satu juga yang merupakan asam lemah, yaitu H2S. Nah, sekarang basa lemah. Contoh senyawa basa lemah yaitu BaOH 2 kali, MgOH 2 kali, dan logam transisi. Nah, kemudian kita masuk pada ciri-ciri asam basa lemah. Ciri yang pertama yaitu memiliki Ka atau Kb, di mana Ka atau Kb adalah kutapan kesetimbangan asam atau basa. Yang kedua, memiliki derajat ionisasi yang berada di antara 0 dan 1. Sekarang kita masuk pada contoh asam basa lemah. Yang pertama, contoh asam. Soal asam lemah yang pertama adalah hitunglah pH dari CH3COH 0,001 molaritas dengan Ka 10 pangkat min 5. Kemudian cara penyelesaiannya yang pertama adalah kita mencari konsentrasi dari H positif. Rumus dari asam lemah jika diketahui Ka adalah H positif sama dengan angka Ka dikali Ma. Ka yang dari soal adalah 10 pangkat min 5. Kemudian molaritasnya adalah 0,001. 1
dikali 10 pangkat 3. Kemudian kita kalikan menjadi 1 dikali 10 pangkat min 8. Hasil dari angka 1 dikali 10 pangkat min 8 adalah 10 pangkat min 4. Kemudian untuk mencari pH-nya dapat kita cari melalui rumus pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Min log H positifnya tadi sudah kita ketahui yaitu 10 pangkat min 4. Kemudian pangkat 10 maju ke depan menjadi positif. Jadi pH dari CH3 COH 0,01 molaritas dengan Ka 10 pangkat min 5 adalah 4. Nah, sekarang kita masuk pada contoh bahasa lemah. Sekarang kita masuk pada soal yang kedua, yaitu hitunglah pH dari NH4OH dengan 0,005 molaritas. Kb-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Yang pertama adalah kita mencari konsentrasi dari OH negatif. Konsentrasi OH negatif dapat kita cari melalui akar Kd dikali NB. Akar 5 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 5. Kita mendapatkan konsentrasi OH negatifnya adalah 2,2 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian kita akan mencari pOH-nya. pH-nya dapat kita cari melalui min log OH negatif. Kemudian min log 2,2 dikali 10 pangkat min 4. Pangkat 4-nya maju ke depan dikurang log 2,2. Logaritma 2,2 adalah 0,34. 4 dikurang 0,34 adalah 3,66. Setelah kita mencari pOH, maka kita akan mencari pH-nya melalui rumus 14 dikurang pOH. Jadi pH dari NH4OH 0,005 molaritas dengan Kb sama dengan 10 pangkat min 5 adalah 10,34. Terima kasih. Baik sobat di rumah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan materi dan soal terkait tentang materi reaksi kesetimbangan. Nah teman-teman di rumah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan contoh soal terkait tentang reaksi kesetimbangan, di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih yang dimaksud dengan reaksi kesetimbangan. Nah, ternyata teman-teman semua, reaksi kesetimbangan ini sering dikenal dengan reaksi reversibel, di mana reaksi kesetimbangan atau reaksi reversibel ini merupakan suatu reaksi yang dapat berlangsung secara dua arah, di mana produk dapat menjadi reaktan dan reaktan dapat menjadi produk. Nah, mungkin teman-teman di rumah masih bingung apa sih contoh konkret dari reaksi kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh konkretnya yaitu saat teman-teman semua sedang memasak atau mendidihkan air di atas kompor dan di dalam panci, dan kemudian mematikan api yang berada di kompor, kemudian air yang berada di dalam panci akan menguap ke atas tutup panci, dan kemudian nantinya lama-kelamaan uap tersebut akan kembali menjadi air. Itulah salah satu contoh dari reaksi kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman semua, di sini juga saya akan menjelaskan ciri-ciri dari reaksi kesetimbangan. Di mana ciri-ciri yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya
reaksi kesetimbangan terjadi secara dua arah, di mana reaksi kesetimbangan itu biasanya dilambangkan dengan tanda panah seperti ini. Nah, jadi cara mudah untuk membedakan reaksi biasa dengan reaksi kesetimbangan itu adalah tanda seperti ini. Nah, yang kedua, reaksi kesetimbangan itu biasanya konsentrasi reaktan dan produk tetap stabil. Dan yang ketiga, produk dapat berubah menjadi reaktan dan reaktan dapat berubah menjadi produk. Dan selanjutnya, reaksi tetap berlangsung namun tidak ada perubahan konsentrasi. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam contoh soal dari reaksi kesetimbangan. Nah, di mana contoh dari reaksi kesetimbangan? Di sini kita akan mengambil salah satu contoh, yaitu contoh dari Kc dan Kp, di mana Kc yaitu menggunakan konsentrasi molar dan Kp itu menggunakan tekanan parsial gas di dalam sistem tertutup. Jadi teman-teman, Kc dan Kp ini sedikit berbeda, di mana Kc itu hanya mementingkan atau hanya menggunakan yang berfasa gas, hanya yang berfasa gas dan liquid. Nah, teman-teman semua, selain dua fase di depan ini, maka ketika ada contoh soal yang menanyakan Kc, maka kita tidak perlu menghitungnya. Sedangkan nantinya Kp akan saya lanjutkan menjelaskan untuk selanjutnya. Jadi kita langsung masuk ke dalam contoh soal kesetimbangan. Nah, pada contoh pertama, di sini reaksi penguraian dari HI adalah titik 2, yaitu 2HI berfasa gas dengan reaksi setimbang menghasilkan H2 gas ditambah dengan I2 gas. Nah, kemudian di sini diketahui sebanyak 0,1 mol gas HI dimasukkan di labu 1 liter. Jika I2 yang terbentuk 0,2 mol, dan di sini juga diketahui tekanan 10 atm, tanya besar kesetimbangan gas. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung menyelesaikan soal ini. Di mana langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus melihat reaksi yang terjadi. Nah, apakah reaksi yang terjadi pada reaktan atau produk itu sudah sama atau belum? Jadi di sini kita bisa melihat bahwa di sini H itu 2 dan di sebelah kanan juga 2, dan di sini kita bisa melihat bahwasannya reaksi ini sudah setara. Dan di sini kita langsung menyelesaikannya dengan cara menuliskan kembali reaksinya, di mana 2HI berfasa gas ditambah dengan H2 gas ditambah dengan, mohon maaf, ini menghasilkan atau reaksi setimbang, ditambah dengan I2 gas. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan MBS atau mula-mula bereaksi dari setimbang. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat bahwasanya di soal sebanyak 0,1 mol gas HI. Berarti di sini sudah diketahui berapa mol dari HI saat direakan, berarti ini 0,1. Kemudian di sini dimasukkan
dilalui 1 liter, jika I2 yang terbentuk sebanyak 0,2 mol, ini yang terbentuknya 0,2. Maka di sini kita bisa menuliskannya itu di I2 yaitu dalam keadaan setimbang. Sini 0,2. Nah, sedangkan di sini H2 dan I2 ini masih belum masih belum bereaksi. Nah, sekarang kita akan mencari berapa mol saat bereaksi dari 2HI dan berapa setimbang dari 2HI dan H2. Nah, teman-teman, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya kita harus melihat perbandingan dari koefisien. Di sini perbandingan dari koefisiennya 2:1:1. Nah, koefisien dari H2 dan I2 itu sama-sama dekat 1. Maka tentunya mol dari setimbang dari H2 yaitu 0,2. Itu adalah cara cepatnya. Nah, kemudian dikarenakan koefisien dari I2, maka kita tinggal mengalihkan 2 dikali 0,2 yaitu 0,04. Nah, tentunya teman-teman, 0,2 dan 0,2 ini dihasilkan tentunya dari sini. 0,2, 0,2. Tentunya dari sini. Jadi ini naik langsung di atas. Nah, kemudian di sini kita langsung mengurangkan 0,1 dikurang 0,04 yang menghasilkan 0,06. Nah, setelah kita sudah mendapatkan mula-mula bereaksi dan setimbang, di sini kita akan menuliskan perbandingan yang terjadi. Jadi di sini kita tuliskan dulu, ini adalah HI banding dengan H2 banding I2. Mana di sini kita juga akan melihat bahwasanya ini 3 banding 1:1. Nah, sekarang kita akan mencari berapa tekanan yang terjadi pada H2 dan I2. Dikarenakan pada soal sudah ditentukan tekanannya, bahwasanya tekanannya itu 10 atm. Maka di sini kita akan menentukan konsentrasi dari pH2. P ini yaitu tekanan yang terjadi atau yang sudah diketahui tadi yaitu 10 atm. Maka di sini bisa langsung kita tuliskan ini H2 ini 1/5 dikali dengan 10. 10 ini dari sini 10 atm. Maka ini menghasilkan 2 atm. Nah, begitu juga dengan konsentrasi dari tekanan I2. Ini sama juga 1/5 dikali 10 sama dengan 2 atm. Dan terakhir kita akan mencari ini tekanan atau konsentrasi tekanan dari HI, yaitu konsentrasi tekanan dari HI sama dengan 3/5 dikali 10 atm, atau dapat kita tuliskan yaitu 6 atm. Nah, teman-teman semua, setelah kita sudah mendapatkan konsentrasi dari tekanan HI, H2 dan I2, sekarang kita akan mencari Kp-nya. Di mana Kp diketahui yang sudah kita cari, yaitu pH2 kemudian PI2 atau tekanan, konsentrasi tekanannya, kemudian dibagi dengan PHI pangkat 2. Nah, dari mana pangkat 2? Itu adalah koefisien dari HI. Jadi di sini tadi saya lupa menjelaskan bahwasanya pada Kp ini itu kita rumusnya itu didapatkan dari persamaan reaksinya dan kemudian dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, H2 dan I2 ini koefisiennya 1, maka tidak perlu dituliskan lagi pangkatnya. Jadi langsung kita isi pH2 ini tadi kan 2 atm, maka 2 dikali dengan 2 juga dibagi dengan 6 atau 6 kuadrat. Karena ini ada pangkatnya. Jadi ini bisa kita tuliskan 4/36 sama dengan
0,11. Jadi jadi hasil Kp atau besar kesetimbangan gas pada soal ini yaitu 0,11. Nah, baik teman-teman semua, kita akan langsung masuk ke dalam contoh soal kedua, yaitu di mana contoh soal ini menentukan harga dari Kc. Nah, diketahui dalam ruang 5 liter direaksikan 0,5 mol N2 dengan 0,4 mol gas O2. Nah, ini reaksinya yaitu N2 berfase gas ditambah dengan O2 gas dalam reaksi setimbang menghasilkan 2 NO gas. Nah, di sini kita akan langsung mengerjakannya. Oh iya, di sini juga diketahui bahwasanya setelah tercapai keadaan setimbang terbentuk 0,2 mol gas dan gas NO dan di sini kita diminta untuk menentukan harga dari Kc. Baik, kita akan langsung mengerjakannya, di mana di sini kita akan langsung menuliskan reaksi yang terjadi, yaitu N2 gas ditambah dengan O2 gas, reaksi setimbang menghasilkan 2 NO gas. Nah, di sini reaksinya sudah setimbang, jadi kita langsung menggunakan metode MBS atau mula-mula bereaksi dan sisa. Nah, pada soal sudah diketahui bahwasanya N2 itu yaitu 0,5 mol. Dan kemudian di sini sudah diketahui juga O2 yaitu 0,4 mol. Nah, jadi di sini juga setelah tercapai keadaan setimbang maka terbentuk 0,2 mol gas NO. Maka sudah terbentuk 0,2 gas dari NO. Maka kita tuliskan di keadaan setimbang. Nah, sekarang kita akan mencari mol saat bereaksi dan dalam keadaan setimbang. Nah, mol saat bereaksi pada 2 NO ini tentunya sama 0,2, dan kemudian pada O2 yaitu kita akan mencari molnya dengan cara N2 sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali dengan mol diketahui. Nah, koefisien yang ditanya yaitu 1. Kita mau cari yang N2 itu 1 per koefisien yang diketahui. Nah, koefisien yang diketahui yaitu 2 karena udah diketahui yang setimbangnya 0,2 dikali dengan mol yang diketahui yaitu 0,2. Maka hasilnya yaitu 0,1. Nah, begitu juga dengan mol dari NO2 yaitu setengah dikali 0,2. Nah, setengah ini juga dari koefisiennya dan juga mohon maaf ini O2 ini koefisiennya 1 dan kemudian ini koefisien yang diketahui yaitu 2 dan dikali dengan mol yang diketahui. Jadi hasilnya juga sama yaitu 0,1. Maka kita sudah menemukan bahwasannya di sini yaitu 0,1 dan di sini juga 0,1. Dan sekarang kita mendapatkan hasilnya yaitu 0,4 dan 0,3. Nah, teman-teman, kebetulan pada soal ini sudah diketahui bahwasanya dalam ruang itu 5 liter. Jadi dalam keadaan setimbang ini kita akan membagi 0,4, 0,3 dan 0,2 ini dibagi-bagi dengan 5. Ini juga dibagi dengan 5 sehingga nantinya itu akan menghasilkan, jadi di sini 0,4 dibagi 5 itu sama dengan 0,08 dan di sini juga 0,3 dibagi dengan 5 itu menghasilkan 0,06 dan terakhir 0,2 dibagi dengan 5 yaitu 0,04. Setelah kita sudah sampai di tahap ini, kita akan mencari harga dari Kc. Maka Kc sama dengan konsentrasi 2NO2 ini kuadrat dikarenakan koefisiennya itu 2 per N2
dikali dengan konsentrasi O2. Semua reaksinya kita masukkan ke dalam rumus dikarenakan fasanya itu sama-sama gas. Jadi langsung saja di sini kita masukkan jumlahnya, yaitu tadi itu 0,04 kuadrat per konsentrasi 0,08 dikali dengan 0,06. Ini menghasilkan 0,0016 per 0,0048. Nah, jadi 0,0016 dibagi dengan 0,0048 ini menghasilkan 0,33, atau dalam bentuk pecahan ini sama dengan 1/3. Baik teman-teman semua, sekian dari penjelasan soal terkait tentang reaksi keseimbangan. Terima kasih. Baik sobat di rumah, di sini saya akan membagikan tips cepat dalam memahami materi titrasi asam basa. Yang pertama, pahami konsep, di mana kita harus mengetahui apa yang menjadi tujuan dan prinsip dari titrasi itu sendiri. Titrasi adalah metode untuk menentukan konsentrasi larutan dengan menambahkan larutan di titran ke larutan analit sampai mencapai titik ekivalen, yang dimana nanti jumlah kedua molnya akan sama. Yang kedua, fokus pada rumus. Teman-teman semua, di sini kita akan menggunakan rumus A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali MB dikali VB, di mana A adalah valensi asam, B valensi basa, MA konsentrasi asam, MB konsentrasi basa, VA volume asam, dan VB adalah volume basa. Nah, teman-teman semua, setelah itu kita perhatikan reaksinya, di mana pada titrasi asam basa salah satu reaktan adalah asam, misalnya HCl dan H2SO4 dan lain sebagainya. Serta yang lainnya itu adalah basa, misalnya NaH. Dan reaksi ini akan menghasilkan air dan garam yang ditandai dengan perubahan pH. Tips terakhir, berlatih soal untuk memperkuat kemampuan. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan membahas satu contoh soal mengenai titrasi. Nah, soalnya larutan H2SO4 sebanyak 20 ml belum diketahui konsentrasinya. Kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molaritas dengan menggunakan indikator PP. Warna indikator akan berubah jika volume NaOH tepat 30 ml. Tentukan konsentrasi H2SO4. Nah, teman-teman, pada soal ini dia menggunakan larutan H2SO4 dan larutan NaOH. Maka langsung saja kita jawab. H2SO4 dititrasikan dengan NaOH, yang dimana H2SO4 berperan sebagai asam dan NaOH berperan sebagai basa. Nah, seperti pada awal saya sudah menjelaskan bahwa kita menggunakan rumus A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali MB dikali VB. Nah, teman-teman semua, di sini pada H2SO4 valensi H di sini ada 2. Maka 2 dikali. Nah, konsentrasi asam pada H2SO4 belum diketahui. Maka MA dikali volume asamnya itu 20 ml. Sama dengan valensi basa di sini ada 1. Konsentrasinya 0,1 molaritas dan volume basanya 30 ml. Nah, teman-teman, sebelumnya kita ubah dulu volumenya dari mililiter ke liter. 20 ml menjadi 0,020 liter. Dan 30 ml diubah menjadi liter sama dengan 0,030 liter. Nah, langsung saja 2 dikali 0,020 sama dengan 0,04 MA
sama dengan 1 dikali 0,1 dikali 0,030 itu 0,0030. Maka MA sama dengan 0,0030 per 0,04 sama dengan 0,075 molaritas. Jadi konsentrasi dari H2SO4 adalah 0,075 molaritas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, kita akan masuk di soal yang kedua, titrasi asam basa. 25 ml larutan CH3COH dengan konsentrasi 0,2 molaritas akan dinetralkan menggunakan larutan NaOH 0,1 molaritas. Berapa volume NaOH yang diperlukan untuk menetralkan larutan tersebut? Baik, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan persamaan kimianya. Persamaan kimia antara CH3COH dengan NaOH yaitu CH3COH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONA ditambah H2O. Dari persamaan ini kita bisa melihat setiap senyawanya memiliki koefisien 1 sehingga perbandingan koefisiennya 1:1:1:1. Nah, dari soal kita bisa mengetahui volume dari CH3COH yaitu 25 mili atau 0,025 liter dengan konsentrasi 0,2 molaritas dan NaOH konsentrasinya 0,1 molaritas. Sehingga kita bisa menggunakan rumus titrasi yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1 dari CH3COH yaitu 0,2 molaritas dengan volume 0,025 sama dengan M2 dari NaOH yaitu 0,1. Sedangkan yang dicari adalah volumenya, jadi kita tulis saja V2. 0,2 dikali 0,025 yaitu 0,005 sama dengan 0,1 dikali V2 yaitu 0,1 dikali V2. Nah, agar yang tersisa di ruas kanan hanya V2, maka kedua ruas kita bagi dengan 0,1 sehingga hasil dari V2 sama dengan 0,05. Sehingga volume larutan NaOH yang diperlukan adalah 0,05 liter atau 50 ml. Lanjut ke soal yang ketiga. Berapa gram CaO padat yang diperlukan untuk menetralkan 10 ml larutan HNO3 0,05 molaritas dari persamaan CaOH 2 kali ditambah 2 HNO3 menghasilkan CaNO3 2 kali ditambah 2 H2O dengan ArCa40, O16 dan H1. Jadi dari soal kita bisa mengetahui HNO3 memiliki volume 10 ml atau bisa ditulis 0,01 liter dengan molaritas 0,05 molaritas. Lalu dari persamaannya kita bisa mengetahui bahwa CaOH memiliki koefisien 1 sedangkan
HNO3 memiliki koefisien 2 dengan ArCa40O16 dan H1, sehingga jumlah NR-nya NR sama dengan 74. Berikutnya kita masukkan ke dalam rumus filtrasi asam basa, yaitu A dikali MA dikali PA sama dengan B dikali MB dikali PB. Nah, A yang di sini yaitu koefisien dari CaOH 2 kali, yaitu 1 dikali dengan MA CaOH di sini tidak diketahui, PA-nya juga tidak diketahui. Lalu B yaitu koefisien dari HNO3 yaitu 2 dikali molaritasnya yaitu 0,05 molaritas dikali dengan volumenya yaitu 0,01 liter. Sehingga MA dikali PA sama dengan 0,001. Nah, MA dikali PA ini merupakan rumus dari mencari mol, sehingga bisa ditulis mol sama dengan 0,001. Nah, untuk mencari gram CaOH 2 kali, kita bisa menggunakan rumus mencari mol, yaitu 0,001. Nah, untuk mencari gram CaOH 2 kali, kita bisa menggunakan rumus mencari mol, yaitu mol sama dengan massa per mR. Nah, molnya kan sudah diketahui 0,001 sama dengan massa per mR. mR-nya 74. Sehingga bisa diketahui massanya sama dengan 0,074. Jadi, gram CaOH 2 kali yang diperlukan untuk menetralkan 10 ml larutan HNO3 yaitu 0,074 gram. Baik sobat di rumah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang larutan penyangga atau buffer. Yang seperti kita ketahui, larutan penyangga didasari dengan kata penyangga, yaitu mempertahankan. Sehingga dapat disimpulkan, larutan penyangga adalah larutan yang mempertahankan pH-nya. Dia akan mempertahankan pH-nya tanpa memandang atau tanpa memikirkan penambahan sedikit asam, basa maupun adanya pengenceran. Dalam larutan penyangga ini, kita dapat menyelesaikan dengan dua cara dan dengan dua tipe soal. Yang dimana tipe soal pertama, yang dimana senyawanya tersebut langsung diketahui senyawa asam atau senyawa garam. Yang dimana pada tipe soal pertama, itu biasanya ada senyawa asam lemah dengan garam. Begitu juga dengan basa lemah dengan garam. Biasanya dalam tipe soal ini kita dapat langsung menyelesaikan soalnya dengan melihat senyawa asam lemah dan senyawa garam.
Selanjutnya tipe soal kedua, yang dimana tipe soal kedua ini yang mungkin akan membuat kita menyelesaikan soal ini cukup panjang, yaitu biasanya terdiri dari asam lemah, senyawa asam lemah dengan basa kuat. Begitu juga dengan basa lemah dengan asam kuat. Nah, teman-teman, pada tipe soal yang kedua ini, biasanya senyawanya terlebih dahulu akan direaksikan. Saya akan memberikan satu contoh seperti pada soal berikut. Misal, 300 ml larutan CH3COH 0,1 mol. 0,1 molaritas dengan 100 ml larutan NaOH (0,1 mol). Maka yang ditanya tentukan pH. Dengan ketentuan Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita akan melakukan atau mereaksikan senyawa ini terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan dengan pertama mencari molaritasnya. Untuk mencari molaritas, CH3COOH sama dengan molaritas dikali volume. Molaritas dari CH3COH adalah 0,1. Sehingga bisa kita tulis 0,1 dikali dengan volume 300 ml. 300 ml. Hasil dari 0,1 molaritas dikali 300 ml adalah 30 molaritas. Lanjut kita akan mencari molaritas dari NaOH. Untuk mencari molaritas ini sama, kita akan menggunakan rumus yang udah kita kerjakan yang di atas. Nah, karena molaritas karena kita telah menentukan molaritasnya, maka kita langsung bisa mencari sisa dari molaritas tersebut. Ya, untuk mencari sisa tersebut kita akan melakukan metode MBS atau mula-mula bereaksi dan sisa. Dengan cara mereaksikan kedua senyawa yang ada pada soal. CH3COH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONa ditambah H2O. Nah, karena kita sudah mencari mula-mula dari senyawa yang sudah ada pada soal, maka kita langsung bisa menuliskan hasil tersebut ke dalam reaksi yang telah kita buat. Mula-mula dari CH3COH yang kita tentukan yaitu 30 molaritas. Dan mula-mula dari NaOH yaitu 10. Lanjut, kita akan pada bereaksi atau reaksi, kita harus mencari reaksi pembatas atau yang mempunyai nilai mol yang lebih sedikit. Karena di sini kita lihat nilai mol yang lebih sedikit adalah mol dari NaOH, maka itu menjadi reaksi pembatasnya, yaitu 10. Sehingga bisa dan mencari reaksi pembatas yaitu perbandingan koefisien dikali mol. Dengan cara, karena koefisien di sini adalah 1, koefisien CH3COH 1, koefisien NaOH adalah 1, maka perbandingannya 1:1 dikali 10. Sehingga dapat kita simpulkan hasil dari pengerjaan tersebut adalah 10. Begitu juga yang ada di sini. Nah, setelah mula-mula dan bereaksi telah ditentukan, maka kita akan menyelesaikan dengan menentukan sisa. Sisa dengan cara mengurangi hasil dari mula-mula dan bereaksi.
30 dikurang 10 hasilnya 20. Ini habis 10 dan 10. Nah, karena sisa sudah ditentukan, sekarang kita bisa menentukan konsentrasi dari senyawa ini dan dapat kita tentukan pH-nya. Nah, karena sisa tadi telah kita tentukan, namun sebelum kita menentukan konsentrasi dan pH, sebelumnya kita harus mengetahui rumus untuk mencari larutan penyangga, yaitu pada larutan asam atau H+ dengan rumus Ka dikali mol asam per mol garam. Begitu juga dengan pada senyawa basa atau OH negatif, yaitu Kb dikali mol basa per mol garam. Nah, pada rumus ini kita bisa mencari hasil mol yang sudah kita tentukan sebelumnya. Karena di sisa pada senyawa yang kita cari adalah mol dari asam, maka yang kita gunakan adalah H positif. Sehingga dapat kita simpulkan nilai K sudah dapat di soal, yaitu 10 pangkat 5 dikali mol asam yang kita dapat adalah 20 per mol garam yang kita dapat adalah 10. Sehingga hasil dari kita dapat menyelesaikan ini dengan membagi 20 dibagi 10, hasilnya 2. Itu kita kalikan 2 ini ke koefisien yang 10, sehingga dapat disimpulkan 2 dikali 10 pangkat 5. Ini merupakan konsentrasi H positifnya. Maka untuk menentukan pH-nya, kita akan menggunakan konsentrasi ini, yaitu dengan cara rumus dari pH itu adalah min log konsentrasi H positif. Karena konsentrasi sudah kita dapatkan, tinggal kita masukkan min log 2 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan min 5 dikalikan pada koefisien logaritma, yaitu min 1, sehingga hasilnya 5 dikurang logaritma 2. Logaritma 2 adalah 0,3, sehingga 5 dikurang 0,3 adalah 4,7. Maka dapat kita simpulkan bahwa pH dari kedua senyawa yang ada dalam soal adalah 4,7. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menerangkan trik cepat dalam menyelesaikan soal penyangga larutan atau buffer. Baik, di sini ada soal, hitunglah pH campuran antara 200 ml larutan HNO2 0,15 molaritas dengan 100 ml KOH 0,10 molaritas dengan K-nya yaitu 10 pangkat 5. Nah, trik cepatnya di sini tuh ada di sini, teman-teman. Pertama dulu, soal pertama. Kita terus dulu reaksinya. HNO2 dicampurkan dengan KOH. Langsung saya teman-teman kita cari molnya. Langsung di bawahnya. 200 ml bagian HNO2 200 ml dikali 0,15 molaritas ml bagian KOH volumenya dikali 0,10 molaritas dengan hasil 200 kali 0,115 itu yaitu 30, yang ini 15 milimol. Setelah itu kita cek mana yang besar dan mana yang kecil. Nah, bagian sini kan yang paling besar yaitu HNO2. Nah, yang paling kecil yaitu KOH yaitu 15 milimol. Nah, masuk kita dalam rumus, yaitu saya buat rumusnya. Itu saya dapat H plus Ka per besar dikurang kecil per kecil. Masuk ini, K-nya berapa? Yaitu 10 pangkat min 5 per besarnya berapa? 30 kurang 15, yaitu yang paling kecil molnya,
per kecil juga 15. Setelah itu terus lagi pangkat min 5, 30 dikurang 15 yaitu 15 per 15. Ini habis, 15 bagi 15 itu 1 habis. 10 pangkat min 15, 5 masuk sini, masuk ke pH, langsung hitung pH. Min log H positif min log pH H-nya tadi 10 pangkat min 5 dapatnya langsung 5. Jadi pH campurannya atau pH yang didapatkan yaitu 5. Oke, kita akan mengerjakan soal nomor 2. Nah, saya ingin menjelaskan bagian soal nomor 2 ini kita harus waspada atau hati-hati dikarenakan ada bagian nanti yang akan dikali 2 atau sesuai dengan berapa H-nya. Soal bagian nomor 2 saya tulis sini aja jawabannya. Na4OH OH dicampurkan dengan H2SO4. Nah, volumenya itu yaitu 500 ml dikali 0,1 molaritas. Sedangkan H2SO4 yaitu 100 ml kali 0,1 molaritas. Nah, kita dapat dari mol ini 500 kali 0,1 itu 50 milimol. Sedangkan 100 ml kali 0,1 molaritas itu hasilnya 10 ml. Molaritas, maaf. Nah, masuk lagi. Karena dia basah, jadi kita kasih OH min KB konsentrasi basah 50, ini yang paling besar, ini yang paling besar, ini yang paling kecil ya teman-teman. Ingat di 50. Nah, ingat tadi saya bilang tadi dikali. Mengapa bisa dikali? Bagian mana? Ingat teman-teman, di sini hanya itu ada 2, berarti yang bagian terkecil itu kita kali 2. Di 50 dikali 50 dikurang 2 kali 10 dari hasil mol H2SO4. Di bawahnya juga teman-teman, dikali 2 lah juga. 2 kali 10. Nah, masuk lagi kan. Konsentrasi basahnya itu 10 pangkat min 5. Ini 50 dikurang 2 kali 10 yaitu 20, berarti 30. 30 per 2 kali 10 yaitu 20. 10 pangkat min 5. 30 bagi 20 itu 1,5. Hasilnya 1,5 kali 10 pangkat min 5. Masuk lagi ke hitung pH. Maaf ya, pH karena dia basah. Min log OH min log OH minnya itu 1,5 kali 10 pangkat min 5. Jadi hasilnya 5 dikurang log 1 pangkat min dikurang log 1,5. Langsung kita hitung pH-nya. pH-nya 14 dikurang pH. Berapa pH-nya? 5 kurang log 1,5. Kita hitung ya. 14 dikurang 5 hasilnya itu 9. Nah, ini min kali min itu positif, berarti tambah log 1,5 hasilnya ini. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Bye bye. Nah, sekarang kita masuk ke materi hidrolisis garam. Hidro berarti air, lisis berarti penguraian, yang dimana
hidrolisis garam ini merupakan penguraian garam melalui air yang menghasilkan ion-ion yang dimana ionnya ini berasal dari asam lemak atau basa lemak yang bereaksi dengan H2O menghasilkan H positif atau OH negatif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti hidrolisis garam ini sangat diperlukan. Misalkan garam nih NaCl, terus ada garam amonium nitrat NH4NO3 yang biasa digunakan untuk kompres saat kita sedang panas. Ini campuran dari basa lemak dan asam kuat. Nah, di sini ada 3 jenis hidrolisis garam. Yang pertama itu tidak terhidrolisis, yang dimana asam kuat dan asam kuat pH-nya itu sifat garamnya itu netral, itu 7, dan contoh garamnya itu NaCl. Terus hidrolisis parsial, yang dimana asam kuat dan basa lemak yang dimana pH-nya itu kurang dari 7, contohnya NH4Cl. Selanjutnya hidrolisis total, yang dimana asam lemak dan basa lemak tergantung Ka dan Kb-nya. Dan contohnya itu adalah CH3COONH4. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh hidrolisis garam. Nah, di sini ada contoh soal tentang hidrolisis garam. Nah, diketahui di sini Kb-nya itu 2 dikali 10 pangkat min 5 dan reaksinya itu adalah NH4 2 kali SO4 0,1 molaritas. Ditanya adalah pH-nya. Nah, kita masuk ke dalam rumus. H positif sama dengan dalam kurung Kw per Kb dikali molaritas garam dikali valensi. Nah, KW ini adalah ketetapannya itu 10 pangkat min 14. Nah, kita masukkan nilai KW-nya. Terus kita masukkan nilai KB dari sini itu 2 kali 10 pangkat min 5. 0,1 itu dari 0,1 molaritas dan valensinya itu ada 2. Nah, jadi 10 pangkat min 14 per 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,1 dikali 2. Ini 2-nya ini kita coret, maksudnya kita hilangkan. Itu menghasilkan akar dari 10 pangkat min 10 yaitu 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya adalah 5. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi hidrolisis garam. Namun sebelum itu saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua bagaimana jika kertas lakmus dimasukkan ke dalam air. Nah, jika kertas lakmus berwarna merah tetap menjadi merah, itu berarti netral, dan jika kertas lakmus berwarna biru tetap menjadi warna biru, itu merupakan juga reaksi yang netral. Jika kertas lakmus berwarna merah menjadi biru, itu merupakan garam basa, dan jika kertas lakmus biru menjadi merah, itu merupakan garam asam. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hidrolisis garam. Nah, kan seperti yang telah kita ketahui, dalam hidrolisis garam itu ada asam lemah dengan basa kuat dengan asam lemah, lalu asam lemah dengan basa lemah, dan juga asam kuat dengan basa kuat. Namun seperti yang teman-teman ketahui dan sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa asam kuat dengan basa kuat itu tidak akan terhidrolisis. Jadi di sini hanya ada 3 dan ditambah jika hanya garam saja. Nah, yang pertama adalah ketika asam lemah dengan basa kuat. Nah, teman-teman lihat di sini reaksinya yang mana yang kuat. Jika basa kuat berarti reaksi tersebut merupakan reaksi basa. Teman-teman dapat menulisnya dengan OH-. OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali molaritas garam dikali valensi. Kw ini merupakan ketetapan air dengan nilai yaitu 10 pangkat min 14. Kemudian basa lemah dengan asam kuat. Nah, dalam reaksi ini yang kuat itu adalah asamnya. Berarti ini merupakan reaksi asam dan dapat ditulis dengan H+, rumusnya sama saja. Kemudian jika asam lemah dengan basa lemah, maka rumus yang teman-teman gunakan adalah akar Kw per Kb dikali Ka. Nah, jika dalam reaksi tersebut hanya garam saja, maka jika garam basa kita menggunakan OH-, jika garam asam kita menggunakan H positif. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal untuk membuat teman-teman semua menjadi lebih paham. Di sini soalnya yaitu campuran yang terbentuk dari 200 ml CH3COOH 1 molaritas
800 ml NaOH 0,25 molaritas. Ditanya berapa pH jika diketahui Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, seperti yang sudah teman-teman semua lihat, di sini sudah diketahui nilai Ka-nya, volume dan juga molaritasnya. Langkah pertama yang dapat teman-teman lakukan yaitu menentukan reaksinya terlebih dahulu. CH3COOH ditambah NaOH jika bereaksi itu menghasilkan CH3COONA ditambah H2O. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus mula-mula, bereaksi, dan sisa. CH3COOH di sini dapat dilihat yaitu 200 ml jika dikalikan dengan dikali 1 itu 200 ml dan 800 ml jika dibagi dengan 0,25 itu hasilnya juga 200. Jadi nilai CH3COOH itu 200, NaOH juga begitu yaitu 200. Nah, kemudian teman-teman di sini belum ada nilainya karena belum bereaksi. Nah, masuk saat sudah bereaksi, di sini tetap 200 karena di sini dapat teman-teman lihat semuanya di sini hanya satu CH3COOH dan NaOH-nya. Kemudian di sini CH3COONA-nya ini hanya satu juga teman-teman. Jadi dapat kita tulis langsung di sini 200. Kemudian teman-teman kita cari sisanya. Di sini 200 dikurang 200 habis, 200 dikurang 200 juga habis. Di sini langsung saja 200 kita turunkan langsung dapat 200 dan di sini juga tidak ada langsung habis. Nah, dari reaksi ini teman-teman dapat kita lihat bahwa ini merupakan asam lemah dan basa dan NaOH merupakan basa kuat. Di sini asam telah habis dan di sini juga basa telah habis. Jika teman-teman melihat nilai asam telah habis dan juga nilai basa telah habis dalam suatu reaksi, maka dapat kita pastikan dan dapat kita tentukan atau kita simpulkan bahwa reaksi ini merupakan reaksi hidrolisis garam. Kemudian setelah itu nilai yang 200 ini merupakan mol garam. Nah, teman-teman, CH3COOH ini kan merupakan asam lemah dan NaOH merupakan basa kuat. Nah, karena yang di sini yang kuat itu adalah basa, maka di sini kita menggunakan rumus OH-min. Rumus OH-min dapat teman-teman lihat ini. Nah, langsung dimasukkan saja nilainya. KW itu merupakan ketetapan air dengan nilai 10 pangkat min 14. Dan Ka-nya telah diketahui di soal yaitu 10 pangkat min 5. Dikali molaritas garam. Nah, di sini cara mencari molaritas garamnya karena belum diketahui, maka mol per volume. Mol yang telah kita dapatkan yaitu 200. Di sini kita memakai mol ini karena ini merupakan mol garam dan yang ingin kita cari yaitu molaritas garam per volume. Volume yang kita gunakan di sini adalah volume total atau volume keseluruhan. Jadi 200 ditambah 800 yaitu 1000. Nah, kemudian val atau valensi. Valensi dari CH3COONA ini hanya ada satu. Dapat kita tulis sini 1. Kemudian 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 15 dapat kita tulis 10 pangkat min 9 karena min 14 ditambah 5 yaitu min 9. Kemudian 200 dibagi dengan 1000 itu 0,2. Jika dikalikan 1 tetap 0,2. Jadi teman-teman tulis saja 0,2. Nah, teman-teman di sini ada akar 2 kali 10 pangkat min 10. Jika kita keluarkan dari akar, ini karena akar 2 tidak ada, kita kasih saja akar 2 dan nilai akar itu 1/2. Jadi min 10 dibagi 2 itu sama dengan min 5. 10 pangkat min 5.
Nah, teman-teman, kita sudah dapat OH-nya. Sekarang kita untuk mendapatkan pH-nya, kita cari dulu pOH-nya. Nah, 5 dikurang log akar 2. 5 kurang log akarnya itu nilai apa seperti yang teman-teman ketahui, yaitu 1/2. Jadi 2 pangkat 1/2. Kemudian 5 dikurang log 1/2 log 2. Nah, ini merupakan nilai pOH-nya. Langsung saja kita cari nilai pH-nya, yaitu 14 dikurang dengan 5 dikurang setengah log 2. Nah, teman-teman, 14 dikurang 5 yaitu 9. Nah, di sini min dengan min maka menjadi positif. Positif 1/2 log 2. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa nilai pH jika diketahui 200 ml CH3COOH, 1 molaritas 800 ml NaOH 0,25 molaritas dengan Ka 10⁻⁵, nilai pH-nya yaitu 9 tambah 1/2 log 2. Nah, teman-teman, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai kesimpulan dan contoh soal mengenai hidrolisis garam. Saya ucapkan terima kasih. Saya akan membagikan refleksi atau evaluasi saya selama 1 semester ini dalam mata pelajaran kimia. Bagi saya sendiri, selama 1 semester ini sangat menyenangkan. Materi-materi yang diberikan dapat saya terima dan saya mengerti dengan baik, dikarenakan pengajaran oleh guru pembimbing yang sangat mengasyikan dan tidak membosankan, sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Selama 1 semester ini saya juga belajar untuk menjadi lebih percaya diri, mengungkapkan pendapat saya, baik itu benar atau salah, dikarenakan guru pembimbing akan membantu dan memberikan masukan-masukan yang lebih baik lagi kepada diri saya. Untuk evaluasi saya ke depan juga saya belajar untuk lebih banyak berlatih soal-soal agar dapat dengan mudah mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru pembimbing dan dapat fokus dalam mengerjakan berbagai soal untuk ke depan. Saya Yonatan Manael. Di sini saya akan membagikan refleksi atau evaluasi saya selama 1 semester dalam mata pelajaran kimia. Bagi saya, pembelajaran kimia semester ini sungguh sangat membangun dan menarik. Saya memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep asam basa, buffer, larutan penyangga, hidrolisis garam, hingga reaksi kesetimbangan, sehingga dari pembelajaran ini saya dapat memahami konsep dasar kimia dan pengaplikasian materi-materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam pembelajaran sehari-hari juga, saya belajar untuk menjadi lebih percaya diri dengan mengungkapkan pendapat saya baik itu benar atau salah, dikarenakan guru mata pelajaran nantinya akan membimbing dan membantu dalam memberikan masukan agar diri saya lebih berkembang dari sebelumnya. Bukan hanya itu saja, dalam pembelajaran kimia di semester ini juga, saya dapat lebih aktif dan berinteraksi lebih kepada teman-teman di kelas dalam kegiatan kerja kelompok yang membangun kerjasama, ketelitian, dan pemikiran yang kritis. Di balik semuanya itu, ada pula evaluasi saya ke depan, yaitu saya akan lebih banyak lagi belajar terkait tentang materi-materi kimia dasar dan berlatih kembali dalam hal mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, agar nantinya diri saya dapat lebih berkembang dan maju. Saya Rachel Slovatni Manael. Di sini saya akan membagikan evaluasi serta refleksi saya selama 1 semester ini. Nah, jadi selama 1 semester ini saya merasa pembelajarannya sangat menyenangkan dan sangat seru.
Mengapa demikian? Karena saya merasa bahwa saya telah mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru, serta cara mengajar ibu pengampu mata pelajaran kimia yang asik dan tidak memberikan kesan membosankan pada suasana kelas, serta pembelajaran yang diberikan oleh beliau sangat-sangat menarik. Nah, namun tak hanya sampai di situ saja, saya akan berusaha untuk terus belajar dan memahami materi-materi tersebut agar saya lebih mahir dan mampu pada materi di semester ini. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Sylvia Ayu Martahia. Di sini saya akan membagikan refleksi dan evaluasi saya selama belajar kimia dalam 1 semester ini. Jadi, selama 1 semester belajar kimia mengenai materi asam basa, titrasi asam basa, kesetimbangan, larutan penyangga, dan larutan hidrolisis merupakan pengalaman yang sangat menantang bagi saya, terutama dalam hal berhitung. Saya juga mengalami kesulitan dalam memahami dan kurang teliti dalam menjawab soal-soal. Namun seiring berjalannya waktu, saya mampu memahaminya dengan tekun belajar dan banyak latihan soal. Meski merasa kesulitan, saya menemukan bahwa belajar kimia ini sangat menyenangkan dan akan lebih seru lagi jika kita memahami konsep dan perlu ketelitian yang baik. Target saya ke depan yaitu saya akan belajar dan meningkatkan kemampuan saya agar lebih menguasai materi sehingga mencapai nilai yang memuaskan di semester depan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gregorius Ketmansiketa. Di sini saya akan memberikan evaluasi saya selama belajar kimia. Belajar kimia memang penuh tantangan, terutama dalam memahami reaksi antar senyawa yang kompleks. Dalam mereaksikan suatu senyawa merupakan salah satu kelemahan saya dalam belajar kimia. Namun, saya menyadari bahwa kesulitan tersebut bisa diatasi dengan latihan yang terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, saya mulai memahami pola-pola reaksi yang sebelumnya terasa sulit. Proses ini mengajari saya bahwa kesabaran dan ketekunan sangat penting dalam belajar, dan terbukti pada soal-soal yang diberikan, saya dapat menyelesaikannya dengan baik. Walaupun memiliki beberapa kesalahan yang bisa diperbaiki kembali. Dengan terus berlatih, saya merasa semakin percaya diri dan mampu memahami konsep-konsep kimia yang lebih rumit. Terima kasih. Refleksi dan evaluasi saya selama 1 semester belajar kimia. Saya telah mempelajari berbagai konsep penting yang mencangkup materi asam basa, kesetimbangan, hidrolisis, larutan penyangga, dan titrasi. Pengalaman ini tidak hanya memperdalam pemahaman saya tentang sifat-sifat kimia, tetapi juga meningkatkan keterampilan praktik saya. Meskipun saya menghadapi beberapa tantangan dalam mengaitkan konsep-konsep ini satu sama lain, terutama dalam penerapan rumus, saya berencana untuk lebih mendalami materi ini melalui sumber belajar tambahan dan diskusi kelompok. Perkenalkan, nama saya Indri Citra Jasiknehe. Di sini saya akan membagikan refleksi dan evaluasi saya selama belajar kimia dalam 1 semester ini. Jadi selama belajar kimia dalam 1 semester ini memberikan pengalaman yang sangat beragam dan cukup menantang bagi saya. Meskipun menantang, justru materi ini sangat menyenangkan bagi diri saya, terutama terkait dengan konsep-konsep asam basa, titrasi asam basa, kesetimbangan kimia, larutan penyangga, dan hidrolisis garam. Namun meskipun begitu, tantangannya terletak pada perhitungan titrasi dan kesetimbangan, serta bagaimana cara penerapan teori dalam eksperimen yang memerlukan latihan lebih untuk dikuasai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Frederika Nitulo Berasi Sarumaha. Di sini saya akan memberikan refleksi saya selama belajar kimia. Melalui pelajaran kimia, saya belajar untuk berpikir lebih kritis dan sistematis dalam memecahkan masalah. Saya merasa lebih termotivasi untuk mempelajari ilmu pengetahuan setelah memahami bagaimana kimia terhubung dengan dunia nyata. Nah, selama belajar kimia ini, saya banyak belajar mengenai apa itu asam basa, titrasi asam basa, larutan penyangga, hidrolisis garam, dan memahami reaksi antar senyawa.
Kelemahan saya selama belajar kimia, saya mengalami kesulitan dalam menghitung dan memahami reaksi yang terjadi antar senyawa. Walaupun saya memiliki kelemahan, saya akan tetap belajar dan terus berlatih hingga saya percaya diri dan yakin dengan hasil yang saya kerjakan. Terima kasih. Jadi evaluasi saya selama belajar kimia dalam 1 semester adalah saya dapat mengetahui tentang titrasi asam basa dan konsep asam basa. Namun, saya kesulitan dalam membedakan larutan penyangga dan larutan hidrolisis. Akan tetapi, dengan belajar melalui video-video dari YouTube, saya dapat mengetahui tentang konsep larutan penyangga dan larutan hidrolisis. Perkenalkan, nama saya Novitria Anabel Grecia Goasa. Di sini, saya akan menyampaikan refleksi saya selama belajar kimia. Setelah mempelajari materi terkait teori asam basa, titrasi asam basa, larutan penyangga, dan larutan hidrolisis, saya menyadari bahwa penting untuk memahami konsep dasar pada kelas-kelas sebelumnya, baik itu kelas 10 dan kelas 11, seperti perhitungan mol, molaritas, volume, dan sebagainya. Karena konsep dasar tersebut mempermudah saya dalam konsep matematis seperti perhitungan pH dan penentuan konsentrasi. Selain itu, saya harus lebih kritis dalam memahami perbedaan asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, serta lebih berhati-hati dalam memahami soal dan mengerjakan soal. Sekian dari pembahasan tips dan trik dalam memahami materi kimia terkait dengan asam dan basa, Titrasi asam basa, Kesetimbangan larutan penyangga dan larutan hidrolisis. Semoga video ini dapat bermanfaat. See you. Did I get my expectations so high?